termasuk dari ketakwaan hatinya. Maka kalau kita ingin betul-betul ketakwaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa, mari kita besarkan syiar-syiar agama Allah. Apa saja syiar-syiar agama Allah? Kita bisa lihat bahwa Ka'bah merupakan syiar agama Allah. Ka'bah adalah bangunan tempat ibadah yang pertama kali ditetapkan oleh Allah SWT untuk peribadatan buat manusia. Ka'bah adalah bangunan rumah Allah yang hari ini, sampai hari ini, itu yang paling banyak dikunjungi oleh umat manusia. Seluruh Masjidil Haram itu juga syiar agama Allah. Kemudian Safa, Marwa, kemudian ibadah haji, ibadah umroh, itu juga syiar agama Allah. Adzan juga syiar agama Allah. Sholat jamaah, syiar agama Allah. Sholat Jumat, syiar agama Allah. Di samping juga merupakan persatuan bagi umat Islam. Syiar agama Allah itu memberikan efek gentar kepada musuh-musuh Allah dan efek rasa tentram dan rasa mantap bagi umat Islam. Oleh karena itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan perintah Allah di dalam salah satu firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Kautsar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dalam ayat terakhir Allah menyatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Rasulullah itu dilecehkan oleh kaum kafir Quraisy. Ketika putranya Ibrahim wafat, Rasulullah dilecehkan bahwa Rasulullah terputus, tidak ada nasab yang menyambungkannya. Tetapi ternyata orang kafir itulah yang terputus, sedangkan Allah telah memberikan kepada baginda Nabi kenikmatan yang banyak, Al-Kautsar. Fasholli lirabbika wanhar, maka sholatlah, sholat Idul Adha untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi dan beliau melaksanakan. Dan sholat Idul Adha merupakan syiar agama Allah. Bahkan Rasulullah untuk membesarkan syiar agama Allah, beliau wajibkan seluruh wanita, beliau anjurkan atau beliau perintahkan agar datang mengikuti sholat Idul Adha, walaupun mereka nggak sholat, mereka sedang haid, maka Rasulullah perintahkan agar datang untuk mendengarkan khutbah. Bagi perempuan yang punya jilbab, hendaknya meminjamkan jilbabnya kepada perempuan yang tidak punya jilbab, agar mereka semua bisa datang ke lapangan. Dan Rasul perintahkan agar mereka mengumandangkan takbir. Dan jalan yang mereka tempuh, antara jalan berangkat dengan jalan pulang di tempat yang berbeda, dan selalu mengumandangkan takbir untuk Idul Adha, bahkan takbirnya mulai 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah atau sore pada akhir daripada hari tasyrik. Jadi sholat Idul Adha dan menyembelih kurban setelah sholat itu merupakan syiar agama Allah. Ketika menyembelih kurban, Nabi menyatakan Bismillahi Allahu Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ini adalah syiar agama Allah. Jadi syiar agama Allah adalah untuk membesarkan Allah. Quran termasuk syiar agama Allah. Ketika pertama kali Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW, dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada kaum Quraisy,
mereka-mereka yang kafir pun mengakui keunggulan Al-Quran. Seorang ahli sastra dari kaum Quraisy bernama Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad SAW adalah ya'lu wa la yu'la alai. Sangat tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi istilah al-islamu ya'lu wa la yu'la alai justru pertama kali datang dari orang kafir Quraisy. Sayangnya dia belum mendapatkan hidayah. Tetapi pernyataan al-islamu ya'lu wa la yu'la alai ini merupakan satu bentuk dari ungkapan mereka terhadap syiar agama Allah, yakni Al-Quran. Oleh karena itu, ketika muncul ide untuk mengumpulkan Al-Quran dan menjadikannya satu mushaf, itu tidak lain adalah dalam rangka ta'dhimu min sya'airillah. Adalah untuk mengagungkan syiar agama Allah. Karena Quran yang kemudian dicetak sampai berjuta-juta, beratus-ratus juta, bahkan mungkin bermiliar-miliar, ini menjadi syiar agama Allah. Quran yang dibaca, Quran yang dicantumkan di media internet dan berbagai bentuk dari media-media maupun media sosial hari ini semuanya adalah syiar agama Allah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, membesarkan syiar agama Allah adalah muncul daripada ketakwaan hati. Oleh karena itu hari ini diperlukan satu ikhtiar yang menunjukkan kreativitas kita untuk mengagungkan syiar agama Allah. Oleh karena itu, misalnya apa yang sudah muncul hari ini, Jumat Berkah, itu salah satu bentuk memunculkan syiar agama Allah. Telah meluas, tidak hanya dilakukan oleh pengurus masjid, bahkan oleh ibu-ibu PKK atau ibu-ibu RT, sekarang rame dengan adanya Jumat Berkah. Termasuk dalam hal ini adalah adanya ATM beras misalnya. Ini juga satu bentuk kreativitas untuk memunculkan syiar agama Allah.